Hormat gerak, tegak gerak, berdoa mulai.
tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan pengerti larangan berzina, serta didik mampu mendemonstrasikan dalil nakli tentang larangan berzina. Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Peserta didik mampu menganalisa tentang pembagian perbuatan zina, yaitu hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terkait dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Ini adalah contohnya perempuan yang belum menikah, oke? Dan janganlah kamu Allah bertindak dalam sekali dan diasingkan selama tahun. Oke. Hukum zina dalam pasal 284 itu pelaku perbuatan zina itu ada dua macam. Yang pertama zina musam, yang kedua zina ghairu musam. Apa itu zina musam? Zina musam, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang memiliki pasangan sah. Zina musam juga diartikan sebagai perselingkuhan. Ya, apa itu zina musam? Zina musam, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang memiliki pasangan sah. Zina musam juga diartikan sebagai perselingkuhan. Ya, berarti zina musam itu adalah zina orang yang sudah menikah, yaitu suami istri, memiliki pasangan lain selain suaminya. Itu yang disebut dengan zina musanya. Zina ghairu musam yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau tidak memiliki pasangan sah. Zina ghairu musam juga bisa diartikan fornikasi, persetubuhan yang dilakukan atas rasa suka sama suka dan saling membutuhkan tanpa paksaan dan tanpa bayaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait pernikahan atau perkawinan. Orang yang pacaran, yang disebut itu adalah orang yang pacaran tidak memiliki hubungan, tapi melakukan atas dasar suka sama suka, yang terjadilah yaitu apa? Berzina. Itu yang disebut dengan zina musam. Oke, tingkat zina sayang, perhatikan. Tingkat zina dengan kerabat. Perhatikan semuanya. Apa itu zina dengan kerabat? Dan siapa yang berzina dengan kerabat maka bunuhlah. Ingat itu. Siapa yang berzina dengan keluarganya, hukumnya zina dengan tetangga. Ingat ya sayang, zina dengan tetangga. Allah bertanya kepada Rasul, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Rasul bersabda, engkau menjadikan untuk Allah sekutu, padahal Dia yang telah menciptakanmu. Aku katakan sesungguhnya itu adalah dosa besar. Kemudian apalagi Rasulullah menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Kemudian apalagi Rasulullah menjawab, engkau melakukan zina dengan istri tetanggamu. Bahaya tidak? Sangat berbahaya. Zina sesama jenis. Nih, zina sesama jenis, ingat. Zina sesama jenis itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu apa yang sering disebut sekarang dengan LGBT. Siapa mereka yang didapati melakukan perbuatan? Dengar ya sayang, lihat semuanya perbuatan kaum maka bunuhlah oleh kalian pelaku dan objek. Aku akan memberikan permasalahan untuk Anda. Apa masalah yang kalian dapat dari judul larangan pergaulan bebas. Jadi permasalahan yang kita dapati dalam perjalanan ini dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, kita perhatikan dalam tontonan di video TikTok, YouTube ataupun media sosial lainnya,
banyaknya tontonan-tontonan yang mengarah pada perbuatan tersebut. Jadi orang berpacaran beberapa kali dalam TikTok tidak ada batasan maupun aturan Di media sosial ya kan? Mana yang tidak baik dilihat. Bagaimana cara menghindari? Kadang di TikTok, ya apalagi di IG segala macamnya nak. Nah, di Facebook. Nah, itu bagaimana cara kita menghindari? Apa namanya? Cara kita menghindari tontonan-tontonan negatif itu seperti yang pertama mungkin kita dapat beralih dari aplikasi Instagram ataupun TikTok ke aplikasi Al-Quran. Kita lebih banyak mendengarkan sholawat, zikir dan juga membaca ayat Al-Quran sehingga juga kita juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang agama kita, agama Islam dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Ibu bikin kalian berkelompok. Oke, kalian sudah tahu masalahnya. Kita bikin kelompok. Ayo, buat kelompoknya saya. Ibu suruh bikin kelompok 5 kelompok. 5 kelompok saya. Buat. 5 kelompok saya. Waktu kalian selama diskusi 30 menit ya. Nah, kalian diskusikan apa yang kalian dapat dari pelajaran yang tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ibu kasih waktu selama 30 menit. Oke? Aku yang dapatkan pas ibu tahu materi kita di depan tadi. Nanti disampaikan ke depan. Setiap kelompok. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok gue. Baiklah semuanya, pertanyaan kelompok 1 tadi, pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita mengatasi pergaulan bebas di masyarakat. Nah, bisa kita simpulkan, pergaulan bebas itu adalah suatu hal yang haram dan juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara kita untuk menghindari pergaulan bebas dan bermasyarakat yaitu yang pertama mungkin kita bisa mendirikan suatu forum seperti forum remaja masjid, di mana dalam forum tersebut kita membahas tentang agama, ibadah, sedekah, bahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya kita juga membatasi kehidupan pertemanan kita di masyarakat dengan orang-orang yang mungkin dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik, tepatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangannya kan ambil kesimpulan tadi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, kita tidak boleh melakukan pergaulan bebas dan zina ya. Sekarang marak sekali pergaulan bebas zina ini di kalangan remaja karena tidak ada ditanamkan nilai ilmu agama aja dari sini. Mulai sekarang, apalagi kalau kalian berpacaran, kenapa pacaran itu dilarang? Karena mendekati zina. Haram. Disitulah haram, tidak boleh
di tempat gelap itu akan mengakibatkan apa? Apa yang menyebabkan? Ya, akan menimbulkan hawa nafsu. Contohnya, seandainya kalian diajak oleh laki-laki di tempat yang sepi, berarti di situ tidak ada yang tidak bagus. Apa yang kita lakukan? Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dengan zina? Yaitu dengan